Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, saya menemukan sebuah video Ustadz yaitu favorit saya, kebanggaan saya, yaitu Ustadz Manakhim Ali. Dia sedang menjelaskan tentang penemuan penemuan gulungan kitab Torah oleh seorang muslim. Nah, di sini oleh beliau sudah dibahas, dan sekarang karena videonya kepanjangan, maka saya ambil setengah daripada video beliau. Selamat menyaksikan. Tahun 1945 bulan Desember bukan komunitas Essen. Nah, huruf-hurufnya mirip seperti yang kita saksikan di video tadi. Hurufnya pakai aksara atau ketaf agri. Di aksara Samaritan itu menarik, Pak Dodi. Aksara Samaritan itu aksara yang diklaim aksara yang sezaman dengan zamannya Musa. Aksara asli Ibrani menurut orang Samaritan. Jadi kalau Samaritan itu aksaranya aksara kuno, lebih kuno daripada aksara Ibrani yang kita kenal sekarang. Kalau aksara Ibrani yang kita kenal sekarang itu dianggapnya aksara asing, aksara kaum Assyria. Makanya disebut Asyuri. Aksaranya orang Asyur yang diadopsi oleh orang Yahudi. Ya, saya ingin menyoroti dua hal tadi, Pak. Tadi Pak Ali menyebutkan mengenai Dead Sea Scroll, kemudian juga ada yang Nag Hammadi Library, ya Pak ya. Nah, kalau Dead Sea Scroll ditemukan tahun 1947, Pak, Nag Hammadi sebenarnya 2 tahun lebih tua, Pak. 1945 sebenarnya. Ya. Melewati pasar gelap, barulah 1946 masuk museum gitu, Pak. Nah, mungkin ada yang mau saya share sedikit, Pak, mengenai Nag Hammadi. Tapi kalau tadi Bapak bilang itu dari kalangan kekristenan, sepertinya bukan kalangan kekristenan yang mainstream ya, Pak ya? Iya. Nah, iya benar. Ini dianggapnya adalah dari kalangan Gnostik, Pak, kalau nggak salah baca saya, Pak. Pernah saya baca. Nah, ini adalah sebentar. Nah, tahun 1945 bulan Desember, 2 petani ya, Muhammad dan Khalifah Ali of the Salman, Pak, yang menemukan ini, Pak. Namanya sama ya, kan penemu manuskrip di Gua Qumran, namanya Muhammad Ahmad Al-Hamid. Kalau di sini Muhammad dan Khalifah. Nah, ini Al-Saman, Pak, ya, kayaknya marganya ya, Pak. Dari Nag Hammadi ini ditemukan kan beberapa kodeks, Pak ya. Nah, ini kodeksnya. Bentar. Kodeksnya ini kontennya ada kodeks 1 sampai ke berapa ini? 13. Kemudian ada lagi yang Berolinensis Gnosticus. Nah, ini lebih mengarah kepada Gnostik ya, Pak ya. Ada beberapa kodeks yang sudah saya baca, Pak. Ini terjemahan dalam bahasa Inggris. Yang saya berikan tanda kuning itu yang Gospel of Philip, dan juga Gospel ke-7 tuh yang The Second Treatise of the Great Set, Pak. Kalau yang tadi Bapak menyebutkan Yesus Kristus menghidupkan burung dari tanah liat, kayaknya itu yang di Gospel of Thomas, Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Itu yang sangat terkenal, Pak Dodi, karena diindikasikan oleh para ahli itu adalah bentuk atau format penulisan Injil yang paling tua, karena sangat singkat-singkat. Jadi hanya kumpulan perkataan atau logia, semacam logia ya, ucapan-ucapan. Ya, per kalimat-kalimat. Jadi bukan seperti bentuk novel, bukan. Ya. Jadi
hanya kumpulan perkataan-perkataan. Ini ibaratnya seperti kitab hadis. Ya, Mirip seperti puisi seperti gitu kitab ya, Pak hadis. ya. Bukan seperti kitab hadis. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Isinya apa? Kemudian Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus isinya apa? Ya. Iya begitu. Yesus berkata begini. Dan Ya. lanjut lagi, Yesus berkata begini, gitu. Nah, Jadi bukan seperti Injil Matius yang kita lihat sekarang. betul. Jadi tidak ada narasinya gitu ya, Pak ya. Ya, nggak ada narasi. Nah, saya ingin menunjukkan Pak, ada beberapa hal yang menarik Pak di sini Pak nih. Dari gospel yang pertama dari Gospel of Philips Pak ya. Bentar ini saya hanya share aja nih Pak. Buat. Nah, ini dari Gospel of Philips nih Pak ya. Yuk. Yang saya tanda kuning nih Pak. As for the wisdom, who is called the barren, she is the mother of the angels and the companion of the, ada tanda bracket titik-titik, mungkin ini tidak terbaca ya Pak ya. Ada kemudian diikuti dengan nama Mary Magdalene Pak. Kemudian habis itu titik-titik dalam tanda kurung ini, love her more than all the disciples. Nah, saya bisa mengira bahwa yang di dalam tanda titik-titik ini adalah Yesus sendiri Pak, karena ada kata-kata love her more than all the disciples. Betul nggak Pak? Saya Ya, barusan. ya. Nah, yang mengejutkan ini Pak, kalimat berikutnya nih, used to kiss her often on her mouth, dan Ya. sering menciumnya di bibirnya gitu Pak. Ya. Oke, ini Ya, satu ini ya. kalau Yesus ini mencium dulu, di Pak, bibirnya. kita boleh analisa secara sederhana ya. Ya, Ini lepas dari, ini soal doktrin. Ini lepas dari soal keyakinan. Ini hanya berdiskusi mengenai manuskrip ini bicara soal apa. Ya. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip yang paling tidak menandai zamannya. Artinya zaman sebelum era Islam. Jadi ini manuskrip bukan muncul di era Islam, sudah ada loh. Ini sudah eksis, sudah ditulis sejak sebelum Islam muncul di dalam konteks sejarah. Ya. Ternyata di sini ada informasi penting bahwa ada penyebutan nama Maria Magdalena dan memiliki hubungan spesial dengan Yesus Kristus itu sendiri. iya, Hubungan spesial itu jangan ditafsirkan negatif ya. Ini memiliki hubungan dalam arti sebagai orang yang paling utama atau yang terutama di antara murid-murid yang lain. iya, Nah, ini memang penggambarannya memang agak berbeda dengan apa yang ditulis dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan lihat Maria Magdalena itu kan posisinya seperti orang yang negatif ya. Negatif dalam arti kalau tidak keliru, kalau salah, kalau nggak keliru, dia kan mau dihukum rajam karena didakwa sebagai pelaku perbuatan zina waktu itu. Kalau tidak keliru. Tetapi uniknya, penggambaran seperti itu ada sesuatu yang tidak match dengan paparan yang ada dalam Injil kanonik. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana perilaku seorang perempuan pada zaman itu yang sangat tidak ada batas antara laki dan perempuan. Padahal dalam tradisi Yahudi antara laki dan perempuan itu sangat ketat, apalagi kalau itu dianggap sebagai tokoh. Bahkan bertemu dengan perempuan itu tidak seperti zaman kita sekarang, sangat sangat ketat karena mengikuti halakha Yahudi yang begitu kuatnya. Apalagi kalau sampai menyeka kakinya dengan rambutnya. Itu kan Yesus kan diseka kakinya dengan rambutnya Maria Magdalena. Nah, berarti itu kan bukan sekedar wanita sembarangan, tapi wanita istimewa.
Nah, kalau itu dikait dengan catatan yang ada dalam Naqsh Hammadi, manuskrip Naqsh Hammadi, memang ini bukan sekedar seorang sahabat dari kalangan wanita, tapi juga seorang wanita yang memiliki hubungan khusus dengan gurunya. Ini tentu saja ini perlu pembahasan ini ya, perlu pembahasan tuntas ya, karena ini jangan sampai dipahami sesuatu yang negatif, tidak. Tetapi ini perlu penjabaran. Kita kan bisa lihat tuh, ketika Yesus bersama Maria Magdalena dalam Injil kanonik kan menunjukkan memang ada hubungan bukan sekedar seorang sahabat, tapi lebih dari itu. Ya. Nah, memang perlu pembahasan detail. Jangan sampai ini nanti dipahami secara terpisah antara manuskrip Naqsh Hammadi dengan manuskrip yang lain. Memang itu sudah dibahas sih, sudah dibahas oleh para pengkaji sebelumnya. Jadi saya tidak berani menafsirkan secara pribadi. Saya hanya baca dari bukunya para ahli sebelumnya yang juga membahas mengenai manuskrip Naqsh Hammadi itu. Ya, ya. Tetapi gini Pak, tadi kalau nggak salah cerita mengenai yang wanita penzina yang kemudian mau dihukum dengan cerita wanita yang menyeka rambutnya, yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya tuh sepertinya kalau nggak salah tuh wanita yang berbeda Pak. Maria tapi sama-sama, kalau nggak salah sama-sama Maria tapi beda Marianya gitu Pak. Saya nggak tahu apakah yang Maria yang menyeka rambutnya itu wanita yang berzina itu dianggap sebagai Maria Magdalena, itu saya takutnya sebagai tradisi dari gereja gitu Pak. Tetapi yang jelas kisah mengenai wanita penzina yang di Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11, ternyata beberapa ahli perjanjian baru sendiri mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat tambahan Pak, ternyata Pak. Jadi kisahnya sangat bagus, tetapi pesan moralnya juga sangat bagus, tetapi sayangnya tidak ada di naskah-naskah yang baik gitu Pak. Palsu gitu ya. Saya ingin melanjutkan tadi yang ini Pak ya, yang Naqsh Hammadi ini Pak. Pak, Dodi sebentar, sebelum dilanjutkan. Ya Pak. Di dalam manuskrip Peshitta ya, Peshitta, mengenai Maria yang didakwa melakukan sesuatu yang negatif, dianggap sebagai pezina tadi. Itu ada tertulis dalam teks Peshitta. Jadi dokumen itu membicarakan hal itu. Jadi kalau misalnya tidak terdapat dalam dokumen yang lain, itu memang biarkan menjadi penelitian saudara-saudara kita kaum Kristiani. Mana yang teksnya tambahan dan mana yang bukan, itu kan sudah menjadi perbincangan di kalangan ahli kritik teks untuk menentukan teks yang paling awal gitu kan. Ya. Baik. Tapi yang menarik tadi itu Maria Magdalena apakah sama dengan yang menyeka kakinya Yesus itu? Sama atau beda? Problem. Ya, karena yang Maria yang disebut perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur itu dan menyekanya dengan rambutnya itu tidak disebut Maria Magdalena, apa hanya Maria saja gitu. Ini adalah Maria yang saudara Lazarus Pak ini Pak. Ya, ada Maria, ada Marta gitu Pak. Nah, kita mungkin tidak perlu membahas terlalu detail Pak ya mengenai itu Pak. Saya lanjutkan saja yang di Naqsh Hammadi. Ya, kalau tadi dari Gospel of Phillips, sekarang saya ingin menunjukkan dari Gospel yang tadi The Second Treatise of the Great Set. Ini kodeks ke-7 ya Pak ya. Ini ada semacam paragraf seperti ini Pak. Nah, jadi di sini ada kisah mengenai Yesus pada waktu disalib Pak. Tetapi kisah ini sama sekali berbeda dengan gospel yang ada di dalam Bible Pak ya.
Ya. Nah, saya ambil dari beberapa kalimat di belakang nih Pak. Jadi yang di yang disalib itu ternyata bernama Simon Pak. Masya Allah. Simon orang Kirene. Kirene, Simon Kirene. Ya. Ternyata bukan Yesus yang Kemudian di disalib. sini disebutkan bahwa Yesus melihat kejadian tersebut sambil tertawa gitu Pak. Ini saya bacakan beberapa kalimat nih Mas. Di mana nasib Kristen ini? Menuhankan Simon ini. Nah ini ada dikatakan, for my death, untuk kematianku ya, which they think happen to them in their errors and blindness Pak. Since they nail their man unto their death. For their Enoias didn't see me, for they were deaf and blind. But in doing these things, they condemn themselves. Yes, they saw me, they punished me. It was another, their father, who drank the gall and the vinegar. It was not I. They struck me with the reed. It was another, Simon, who bore the cross on his shoulder. Nah, ini adalah Yeah. Simon yang memikul salib Yesus gitu kan Pak ya. Berarti kalau di gospel kan kita kenal dengan nama Simon orang Kirene ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian di sini sebutkan I was another upon whom they placed the crown of thorns. But I was rejoicing in the hate over all the wealth of the arrogance and the offspring of their error, of their empty glory. And I was laughing at their ignorance. Jadi sambil menonton ini Yesus tertawa Pak. Ini kalau menurut narasi ini ya Pak ya. Nah itu saja yang mau saya sampaikan tadi, yang mau saya sharing. Nah kita beralih ke gulungan-gulungan yang ditemukan oleh Muslim lagi, yaitu yang tadi Bapak sebutkan, yang Dead Sea Scroll Pak ya. Di dalam Dead Sea Scroll sendiri kan juga seperti tadi Pak Ali katakan bahwa ada beberapa kata-kata atau kalimat yang dianggap penerjemahannya mungkin kurang tepat ya Pak ya dari teks aslinya ya. Contoh mungkin kalau kita bisa tahu yang paling gampang yang udah pernah kita bahas Pak, yang mengenai Yesaya 29:12 Pak, hero atau heras gitu Pak ya. Ya. Atau yang paling kentara gitu ya Pak ya. Kemudian Dan itu di Mesir kan? Itu manuskripnya kan di Mesir, di daerah Sinai. ya Ya. di apa namanya Pak, di biara apa gitu yang terkenal itu ya, Daerah San Catherine. Saint Catherine ya, betul. Catherine. Nah kemudian yang lain kan seperti kita tahu ada ya kalau nggak salah di Mazmur 22 ya Pak ya, Mazmur 22:17. ya yang mengenai apa, singa, ada kata-kata singa, ada kata anjing ya Pak kalau nggak salah ya. Oh, ya. Sebentar kita buka Pak, Mazmur 22:17. Itu kan di ayat-ayat sebelumnya dikatakan ada apa namanya, sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku ya Pak ya. Itu ayat 17-nya. Ya. Kemudian yang di ayat sebelumnya tuh kalau nggak salah yang ada kata-kata mengenai apa itu. Nah itu Pak Ali ada yang mau bisa kasih tanggapan nggak Pak mengenai itu Pak? Yang di ayat 14-nya dikatakan mereka mengangkat mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum gitu ya. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku, kekuatanku hilang seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah kayaknya ini kata-kata tangan dan kakiku nih kayaknya ada masalah nih Pak. Ya. Pak Ali ada tanggapan Pak? Ya. Silakan Pak. Ya, begini. Saya nggak tahu jadi kebetulan atau tidak. Penemuan manuskrip yang ada di Mesir yang disebut naskah-naskah Nag Hammadi itu ternyata memang lahir atau ditulis pada masa belum Islam, dan manuskripnya berkaitan dengan itu manusia perempuan yang bernama
bernama Maria. Tapi di situ namanya bukan Maria Magdalena ya. Jadi namanya bukan Maria Magdalena, Maria dari Magdala. Jadi Magdala itu menunjuk pada daerah. Jadi bukan namanya Maria Magdalena, tapi Maria dari Magdala. Nah, mengenai Maria dari Magdala, apakah itu saudaranya dari Lazarus atau bukan? Nah, itu tafsiran-tafsiran dari Bapak Gereja atau tafsiran-tafsiran dari saudara kita yang kaum Kristiani untuk memperbincangkan mengenai manusia perempuan yang telah menuangkan minyak ke kakinya Yesus, kemudian disikat dengan rambutnya. Apakah itu manusia yang sangat istimewa atau bukan? Ya. Nah, itu biarkan menjadi tafsiran dari saudara kita sendiri, kita nggak boleh masuk ke sana. Tapi yang jelas kalau penggambaran seperti itu, bahwa ini manusia perempuan bukan manusia perempuan yang sekedar seorang murid, tapi lebih dari itu. Karena tradisi halakha Yahudi, hukum syariat Yahudi, laki perempuan kalau tidak ada hubungan dalam konteks pernikahan, tidak boleh bersentuhan dengan cara seperti itu, tidak boleh. Iya, iya. Itu tradisi Yahudi ya. Kalau saya bicara dari tradisi Yahudi, laki perempuan yang tidak ada hubungan nasab, artinya tidak ada hubungan ikatan perkawinan ataupun nasab, itu tidak boleh bersentuhan seperti itu. Itu ibaratnya seperti kita kaum muslim, laki perempuan kalau nggak ada hubungan nasab atau perkawinan tidak boleh untuk melakukan tindakan saling menyentuh seperti itu. Persis sama. Nah, penggambaran dalam Injil kanonik saudara kita kaum Kristen itu Maria dari Magdala melakukan apa istilahnya sentuhan seperti itu kan perlu pemjabaran yang lebih dari sekedar cerita biasa, ya kan? Apalagi dengan temuan dari manuskrip Nag Hammadi, itu kan semakin terang benderang nanti itu konteksnya seperti apa. Tapi biarkan itu menjadi kajian lebih lanjut ya. Saya tidak berhak untuk menafsirkan secara pribadi. Nah, apa yang ditemukan dalam manuskrip Nag Hammadi ternyata juga ada problem manuskrip yang ditemukan di dua Qumran, terutama Mazmur 22 ayat 17. Itu kalau penjelasan para rabi itu kan tidak dipahami sebagai ayat nubuat. Jadi kalau para rabi sendiri itu memahami Mazmur 22 ayat 17 bukan sebagai ayat nubuat. Bukan berkaitan dengan messianic text. Bukan berkaitan dengan nubuatan mengenai apa yang menimpa pada pribadi Mesias. Bukan. Tapi itu sekedar cerita biasa. Tetapi saudara kita kaum Kristiani memahaminya itu sebagai ayat nubuat karena itu ada ayat spesial khususnya ayat 17. Karena kalau kita lihat teks Masyora itu memang bunyinya berbeda dengan teks yang ditemukan di Nahal Hever di kawasan daerah Qumran. Kalau saya baca di manuskrip Nahal Hever itu tertulisnya bukan Ka'ari, tapi tertulisnya Ka'aru. Nah, bisa bayangkan ya, kalau Masoret atau teks Ibrani versi Yahudi, itu kan hurufnya huruf Yod. Huruf Yod itu seperti huruf titik, atau lebih tepatnya seperti huruf koma ya. Ka'ari, arti harfiahnya seperti seekor singa. Nah, seperti seekor singa. Nah, kita masih ingat ya, ini sambil kelakar. Ada kan nama seorang vokalis band yang namanya Ariel. Ariel. Ya. Nah, namanya kan sebetulnya bukan Ariel, namanya itu Ariel dari bahasa Ibrani itu. Ariel, Ari plus L. Ari itu artinya singa, L itu artinya Tuhan. Jadi kalau digabungkan singa singanya Tuhan. Itu Ariel yang punya band Peter Pan tuh dulu ya. Ya. Tahu. Jadi Ariel ini saya juga Pak, bukan? Nah,
hanya mati aja. Ya. Jadi nama Ariel itu bukan bahasa Arab, nama Ariel itu bahasa Ibrani. Nah, Ya. kalau kita lihat dari istilah Ari itu arti harfiahnya singa. Nah, kalau dalam teks Mazmur pasal 22 ayat 17 itu tertulisnya Ka'ari, artinya seperti seekor singa. Nah, sementara kalau dalam teks Nahal Heber itu huruf belakangnya bukan huruf yod, tapi huruf waf, huruf wawu kalau bahasa kita. Jadi lebih panjang. Kalau huruf yod kan pendek ya hurufnya. Iya, Tapi iya, iya. kalau huruf waf itu panjang. Jadi dibacanya karu. Arti harfiahnya mereka telah menusuk arti harfiahnya. Nah, kalau mereka telah menusuk apa? Menusuk kaki dan tanganku. Menusuk tangan dan kakiku. Ya. Kalau di bahasa Ibraninya karu yadai werigelai. Mereka telah menusuk tangan dan kakiku. Ya. Jadi Sementara kalau seolah-olah itu adalah seperti menggambarkan kejadian Yesus disalib gitu ya Pak ya? iya, maksudnya begitu. Makanya saudara kita kaum Kristiani memahami itu ayat-ayat mesianik, ayat nubuat yang akan menimpa pada pribadi Sang Mesias di kayu salib. Tapi sama orang Yahudi tidak diterima. Oh tidak, itu nggak ada hubungannya dengan ayat nubuatan. Tidak ada hubungannya dengan peristiwa penyaliban yang akan terjadi di masa depan. Itu ayat-ayat biasa. Nah, makanya problem Pak Dodi. Iya. Kalau sang pemilik kitab suci, yakni kaum Yahudi, ketika membahas ini ayat biasa, ayat yang berkaitan dengan narasi biasa, tapi oleh saudara kita ditafsirkan sebagai ayat nubuat oleh kaum Kristiani. Beda kan? Beda perspektif. Kemudian apa yang ditafsirkan oleh saudara kita kaum Yahudi sebagai ayat nubuat, oleh saudara kita kaum Kristiani dianggap sebagai ayat narasi biasa. Jadi ini seperti jungkir balik, beda ya. Terbalik-balik gitu Pak ya? Jadi kasus begini, kalau kasusnya Mazmur pasal 22 ayat 17 oleh orang Yahudi dianggap sebagai ayat narasi biasa, oleh saudara kita kaum Nasrani dipahami sebagai ayat nubuat karena berkaitan dengan peristiwa penyaliban. Makanya disebut mereka telah menusuk tangan dan kakiku. Nah, ini berarti peristiwa penyaliban. Nah, ini kan dianggap sebagai ayat nubuat. Nah, yang kita kaji kemarin di pekan kemarin, orang Yahudi memahami bahwa Yesaya pasal 21 ayat 7 mengenai seorang yang menunggang keledai dan seorang yang menunggang onta oleh Yahudi sendiri dianggap sebagai ayat nubuat, oleh kita kaum Kristiani dianggap sebagai ayat narasi biasa. Nah, ini kan perbedaan cara pandang begini. Jadi apakah ini ada muatan teologis? Iya, ada muatan teologis. Artinya kapan ini ayat dianggap sebagai narasi biasa dan kapan ini ayat dianggap sebagai nubuatan, itu tergantung dari perspektif agama. Ya kan? Berkaitan dengan Mazmur 22 ayat 17 itu memang teks Nahal Heber itu terbacanya itu ka'aru karena huruf yang belakang itu huruf wawu yang panjang. Nah, sementara yang teks umumnya keseluruhan mayoritas teks Ibraninya itu pakai akhiran huruf yod. Huruf yod itu kan huruf kecil. Yang kita sebut sebagai mirip seperti huruf koma itu. Ya, seperti tanda kutip Pak ya. Masalahnya sekarang kalau dilihat dari mayoritas teksnya yang ditemukan itu bunyinya apa? Orang Yahudi menjawab, ya mayoritas tertulis huruf ka'ari, bacaannya ka'ari seperti seekor singa. Pakai huruf yod. Yang pakai huruf huruf wawu panjang itu seperti huruf apa ya? Kalau di bahasa kita pakai huruf apa ya?
ya seperti huruf tegak gitu ya, agak Iya. sedikit di atas huruf waw itu Ibrani, Qaf, itu hanya satu manuskrip saja. Nah sekarang masalahnya, satu manuskrip berbanding dengan mayoritas manuskrip yang lain yang banyak, yang menang Iya. yang mana? Ya, yang banyak Pak. Kecuali kalau yang satunya Itu kan- 10 baru dia menang Pak. makanya orang Yahudi menganggap bahwa satu manuskrip tidak bisa mengalahkan banyak manuskrip. Ya, ya. Apalagi Pak, ini ya, mumpung lagi ngomongin Mazmur 22 nih Pak, ayat 17 ya Pak. Gimana kalau kita naik sampai ke atas Pak, yang Eli Eli lama azaftani Pak. Wah, tambah seru ini. itu kan juga dianggap sebagai ayat nubuatan, Ya, ya kan? nah, Dianggap sebagai ayat nubuatan. Tapi oleh orang Yahudi enggak, itu bukan ayat nubuatan. Itu seruan dari Daud sendiri. Seruan Daud kepada Tuhan dengan menyatakan Eli Eli lama azaftani Pak. Jadi bukan sabaktani. Kalau sabaktani itu versi yang dipakai oleh Yesus Kristus. Nah, saya sudah melakukan riset kecil-kecilan ya. Iya, Yang dikutip oleh Yesus itu dalam Injil kanonik itu kan mengatakan Eli Eli lama sabaktani. Yang jelas itu Ya. bukan bahasa Ibrani. Kalau kita cek Mazmur bahasa versi Ibraninya nggak begitu bunyi. Ya, tolong bisa di share Pak. Yang mana Pak? Saya mau yang itu Eli Eli lama sabaktani. Tapi yang versi siap. Mazmur ya, Ya, ya. Mazmur. Sebentar Pak. Saya share dari ini aja Pak ya, dari apa namanya? Dari Bible Hub ya Pak ya. Ya, yang bahasa Ibraninya. Tolong dibuka. Ya, ya. Nah, ini Pak. Bentar. Nah, ini Pak. Kelihatan nggak paling? Belum muncul. Kurang Oh. diperbesar ya. Siap, sebentar Pak. Nah, kebaca nggak Pak? Oh iya, betul. Iya. Nah, di sini kan tertulis Eli Eli lama azaftani. Ya. Iya. Eli Eli artinya Tuhanku, Tuhanku, lama azaftani. Disebutkan azaftani. Iya. Mengapa engkau telah meninggalkan aku? Ini bahasa Ibraninya ya. Nah, Ya. yang dikutip oleh Yesus Kristus itu bukan versi ini, bukan versi Ibrani. Iya. Karena dikatakan Yesus kan bukan azaftani, tapi sabaktani. Nah, Ya. sabaktani, Eli Eli lama sabaktani itu versi Ibrani tidak mungkin. Pertanyaannya, apakah itu versi Targum? Ternyata saya cek di Targum juga nggak begitu. Terus versi mana? Jadi versi apa Pak? Makanya saya bertanya, itu dari versi mana yang dia kutip itu? Atau salah menulis? Targum nggak begitu bunyinya. Kemudian di versi di versi Ibrani juga nggak begitu bunyinya. Berarti itu ada versi yang lain yang dia kutip. Atau kalau tidak mengutip dari versi Mazmur, berarti mengutip dari teks yang lain. Cuma teks yang lain itu teks apa, itu tak teridentifikasi. Jadi kalau Baktani sendiri itu betul nggak Pak artinya itu meninggalkan aku Pak? Iya, artinya sudah benar, sesuai dengan konteks juga benar. Sabaktani, azaftani itu arti harfiahnya meninggalkan aku, azaftani. Sementara kalau sabaktani itu bahasa Arab tidak terdeteksi, bahasa Ibrani juga tidak terdeteksi. Berarti mengutip dari teks apa, itu yang sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Oh, jadi belum ketemu ya Pak ya? Belum ketemu. Tapi yang jelas bukan bahasa Yunani ya. Oh iya ya. Karena Jauh Pak.
kalau kita lihat dari versi Markus tidak salah, itu pakai istilah Eloi. Eloi, Eloi, Ya. lama sabachthani. Betul. Kalau yang Markus Eloi, Pak. Ya, kenapa kok disebut Eloi? Karena huruf Ibrani itu kan sebetulnya ada huruf H. Ya. Sementara huruf Yunani kan tidak ada huruf H. Hmm. Jadi huruf H-nya hilang. Elohei menjadi Eloi. Oh, oke. Jadi huruf Yunani kan tidak muncul huruf H itu. Ya. Maka bacaannya menjadi Eloi, yang seharusnya itu tertulis Elohei. Artinya Tuhanku, Tuhanku. Tapi karena ditulis dengan huruf Yunani, maka bacaannya menjadi Eloi, yang seharusnya Elohei. Nah, itu analisis linguistiknya ya. Dia tidak muncul huruf H di situ. Nah, sabachthaninya itu juga problem. Kalau Eloi, Elohei menjadi Eloi, sudah ketemu jawabannya. Itu karena aspek linguistik. Karena huruf Ibrani ada huruf H, bahasa Yunani tidak ada huruf H. Udah ada jawabannya. Tapi yang sabachthani itu dari mana? Dari Mazmur Ibrani nggak ketemu. Dari yang versi Targum Mazmur, yang bahasa Aram, juga nggak ada. Soalnya dari mana itu kutipannya? Nah, itu pertanyaan mendasar tuh. Sampai sekarang belum ditemukan teks yang dikutip itu dari versi mana. Dari versi Pesita tidak mungkin. Karena versi Pesita itu kan baru muncul belakangan. Ya kan? Jadi kalau kalau begitu, Yesus mengatakan di tiang salib Eli, Eli lama sabachthani, apakah mengutip dari Mazmur versi Ibrani? Jawabannya tidak mungkin. Apakah mengutip dari versi Targum, dari Mazmur yang Targum bahasa Aram? Juga tidak mungkin. Lalu mengutip dari mana? Ya tidak tahu, saya pun nggak bisa jawab itu sampai sekarang. Amburadul. Tidak ada dari teks kita. Ya. Betul nggak Pak Ali? Yang di Matius Eli, yang di Eli itu dari Ibrani, kalau yang di Markus Eloi itu bahasa Aram, betul nggak Pak? Kalau itu Aram atau Ibrani itu ada kemiripan. Jadi istilah Eloi atau istilah El itu Ibrani ada. Elohai itu Ibrani ada. Elohai Ibrani juga ada. Aram juga ada sih. Jadi memang itu bisa Ibrani, bisa Aram. Tapi yang jelas sabachthani Aram nggak ketemu, Ibrani nggak ketemu. Hancur. Oke lah, itu kita buat jadi PR aja lah, ya, buat saudara kita yang Iya, memang harus bisa ditunjukkan itu dari teks apa yang dia kutip. Karena zaman itu seandainya dikatakan, oh itu dari Targum, memang Targum ada sih yang ditemukan di Gua Qumran itu ada. Tapi bacaan yang begituan itu nggak ada. Dalam Targum yang di Gua Qumran tuh juga nggak ada. Targum yang versi resmi Yahudi pun juga nggak ada. Nah, jadi kalau kita misalnya mendengar bahwa Eli lama sabachthani, kemudian diambil dari Mazmur 22, kemudian ada kata-kata yang apa tadi yang Pak Ali sebutkan bahwa seperti singa, kemudian diterjemahkan menjadi seperti apa? Menusuk, Iya. Ya, sepertinya tidak tepat gitu Pak ya, kalau Mazmur 22 itu sebagai ayat-ayat mesianik gitu Pak ya. Ya, menurut tradisi Yahudi itu bukan ayat-ayat mesianik, itu ucapan dari Daud sendiri, yang itu merupakan narasi saja. Ya, kalau boleh dibilang itu ayat-ayat curhatnya Nabi Daud gitu ya Pak ya. Ya, itu ayat-ayat curhatnya Nabi Daud. Tidak ada kaitannya mengenai nubuatan orang yang akan datang di masa depan, yang akan tersalibkan dan berteriak kata Eli lama sabachthani. Tidak ada hubungannya ke sana. Tapi saudara kita kaum Kristiani memahaminya sebagai ayat nubuat, yaitu sah-sah saja. Nah, sebagaimana yang kita bahas kemarin kan, pekan kemarin tuh,
Yahudi saja sepakat bahwa itu ayat nubuat, tapi saudara kita kaum Nasrani memahaminya bukan sebagai ayat nubuat. Padahal Santo Yerom yang wafat tahun 420 Masehi menegaskan sekali 420 Masehi ya. Ya betul. 420 Masehi beliau wafat. Itu menegaskan bahwa Yesaya pasal 21 ayat 7 itu terkait dengan Zakaria pasal 9 ayat 9 yang sama-sama sebagai ayat nubuat. Jadi bukan sekedar narasi biasa. Dan itu terkait dengan kemunculan sosok yang bernama Kristus ketika memahami orang yang naik keledai. Tetapi ketika berbicara mengenai yang naik onta, orang yang naik onta itu, seorang yang naik onta, dia tidak menjelaskan. Ya wajar karena beliau sudah wafat tahun 420 Masehi. Sementara si penunggang onta itu tadi baru lahir 150 tahun ke depan. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas gini Pak, kalau saya lihat tadi kembali ke Mazmur 22 Pak. Kalau kita baca keseluruhan perikop di Mazmur 22 itu yang pertama kali dikatakan itu yang Eli lama azabtani dulu Pak, baru di bawahnya dipaku tangan dan kakiku gitu. Nah kalau di Markus dan Matius itu kan dipaku dulu Pak, baru Eli lama sabachthani gitu Pak. Kebalik dong Pak jadinya. Ya memang itu enggak ini Pak itu aja. Baik ya, kalau di ayatnya kan jelas narasinya kan ayat keluhan dulu, baru kemudian dia seperti seekor seperti seekor singa, ya kan? Nah, sementara kalau versi Kristiani itu dipaku dulu, disalibkan dulu, baru berteriak, kan terbalik kan? Ya. Makanya itu Pak saya bilang, terbalik itu urutannya gitu. Tapi memang secara teologi itu memang seru Pak Dondi, karena ini berkaitan dengan apa ya? Keyakinan masalahnya. Kalau bicara ayat nubuat itu keyakinan. Susah kalau keyakinan. Maksud saya gini Pak, dengan hanya perubahan satu kata gitu Pak, itu kok bisa dengan teologis itu bisa menjadi suatu hal yang jauh berbeda gitu ya Pak ya? Iya, karena basicnya teologi itu kan dibangun dari pembahasan linguistik atau kata. Jadi kalau tidak bisa dianalisa dari kata per kata, kalimat per kalimat, perikop per perikop, itu nanti bangunan teologinya jadi liar. Jadi yang harus beres dulu kajian kata, kajian teologi lah. Makanya satu huruf saja itu yang membedakan. Itu huruf iot kan kecil hurufnya, bawah jadi panjang. Ya kan? Kalau yang artinya jauh berbeda tuh Pak. Oh beda, arti jauh. Kalau Ka'ari artinya seperti seekor singa. Tapi kalau Ka'aru, mereka telah menusuk. Waduh. Beda kan? Beda, satu huruf. Beda itu. Pak, ini kan kita ngomongin gulungan Torah Pak, kenapa jadi ngomongin Mazmur 22 nih Pak? Nah, gulungan itu kan gulungan manuskrip yang ada di Gua Qumran, kemudian manuskrip yang ada di temuan-temuan yang lain. Tapi kan semua itu bagian dari manuskrip. Ya sebenarnya sih kalau mau bahas semua tuh 2 minggu juga nggak kelar-kelar kali Pak ya? Oh nggak kelar, itu jadi 1 semester Pak Dondi. Oh 1 semester ya?
Baik Pak Ali. Makasih banyak. Semangatnya begini ya, semangatnya begini. Saya hanya mengatakan begini. Umat Islam itu jangan sekedar membanggakan diri sebagai penemu awal manuskrip agama Semitik. Jangan sekedar bangga. Karena apa? Kalau mereka saja sudah menemukan dokumen-dokumen begitu, seharusnya kita sudah mulai mengkaji manuskrip-manuskrip itu ke disiplin keilmuan yang kita bisa. Jadi jangan sekedar ini kita punya jasa besar dalam temuan naskah-naskah Laut Mati di Gua Qumran. Coba ini kita punya jasa juga penemuan manuskrip Naqsh Hammadi di Mesir. Namanya Muhammad siapa tadi? Muhammad Khalifah siapa? Sementara yang di Salman kalau nggak salah ya. Al-Saman ya. Al-Saman. Kemudian yang ada di Gua Qumran itu namanya Muhammad Ahmad Al-Hamid. Itu juga Muslim. Kemudian temuan manuskrip yang ada di San'a ini kebetulan kalau saudara kita itu sudah mengkaji mengenai manuskrip San'a ini, San'a Palimpsest. Namanya. San'a Palimpsest, The Transmission of the Quran in the First Centuries. Jadi manuskrip Quran abad pertama Hijriyah. Penulisnya adalah Asma Hilali. Jadi sudah dikaji oleh kita sendiri. Karena apa? Kita akrab dengan teks-teks Quran yang bahasa Arab itu. Tapi yang bahasa Ibrani tidak banyak. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang belajar bahasa Ibrani, bukan hanya satu orang, dua orang, sudah banyak sekarang tradisi kita di Timur Tengah terutama. Nah, kita yang di Indonesia ini baru pada level belajar aksaranya, belum sampai pada pendalaman teks Ibrani. Nah, itu perlu ditingkatkan. Karena ya itu kita punya jasa. Nah, yang tadi yang terakhir yang video itu lagi-lagi umat Islam lagi yang menemukan. Seandainya bukan dari jasa kita kaum muslim, manuskrip itu, gulungan-gulungan itu yang disebut harta karun tidak akan pernah keluar dari dalam tanah. Itu akan tertimbun di dalam tanah. Nggak keluar dari kubur Pak maksudnya Pak. Keluar dari kubur. Ya, baik. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan sebelum saya tutup Pak? Ya, itu saja pesan dari saya itu. Nah, nanti suatu saat Pak, jadi bahas ini ya, sebentar. Nih. Apa tuh Pak judulnya? Nih. Kurang ke kanan Pak. Nah, Al-Mushafus Syarifah. Al-Yanisbut Edilen Mushafi Ini. Syarif. Masya Allah. Ya, ini bahasa Turki. Mushafus Syarifah. Iya. Ini manuskrip San'a. Kajian manuskrip San'a ini. Manuskrip Quran abad pertama Hijri. Jadi ini manuskrip otentik yang ditemukan di San'a, Yaman. Nah, Masya Allah. Sekarang kita bahas Pak. tunjukkan nih. Iya. Waduh. Nah, itu dia tuh. Nah, itu di Gramedia ada nggak Pak? Oh, udah ada. Nggak ada ya. Udah ada. Kalau di Gramedia nggak ada, apalagi di Pasar Senen ya Pak ya? Ya. Baik Pak, ditunggu Pak segera Pak itu Pak kajiannya Pak. Ya, oke, siap. Oke. Baik Pak, saya ucapkan banyak terima kasih Pak untuk kajiannya pada malam hari ini. Sungguh ya walaupun dalam keadaan santai kita bisa membicarakan suatu hal yang serius Pak ya. Mudah-mudahan kajian dari Pak Ali ini bisa menjadi manfaat bagi para pemirsa yang menyaksikan kajian kita malam hari ini Pak. Baik Pak, kalau begitu sekali lagi kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dari para pemirsa. Kami juga mohon maaf jika ada segala kekurangan. Kami akan segera tutup kajian kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Ya, Nah, begitulah tadi bincang-bincang antara Manakhim Ali dengan Sandi. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung channel ini, terus mudah-mudahan Anda yang mendukung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala
dan mendapatkan rizki-rizki yang tak terduga dan dilancarkan rizkinya, dan mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.